Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengucapkan selamat sore. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Selamat beribadah kepada Tuhan sore hari ini dalam ibadah raya. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan melakukan satu pujian, lalu nanti kita berdoa bersama untuk menyambut firman Tuhan. Pujian besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, muliakanlah namanya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, muliakanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, muliakanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Kita akan bersama tundukkan kepala, kita akan berdoa kepada Tuhan. Biar sungguh-sungguh kita pada sore hari ini kita merasakan kasih-Nya Tuhan yang begitu besar. Dan itu sebabnya lewat ibadah ini, lewat kita memuji Tuhan, inilah cara Tuhan untuk kita bisa membalas kasih-Nya Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Besar nama-Mu Tuhan, begitu ajaib, agung dan mulia.
Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini kembali kami berkumpul bersekutu dalam ibadah raya ini Tuhan, dan itu sebabnya sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kembali kami menyerahkan diri kami ke tangan-Mu, dan kiranya Engkau berkemurahan kepada kami, memberikan kesempatan kepada kami untuk sesudah kami memuji membesarkan nama-Mu. Saatnya saat ini kami belajar lagi untuk membaca serta mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berkemurahanlah kepada kami, berikan anugerah-Mu untuk supaya kami bisa menerima firman-Mu dan firman pulih kami, mengerti dan pada akhirnya sampai firman itu menjadi praktek dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, urapilah firman-Mu dan urapilah kami sekalian dalam pengurapan Roh Kudus-Mu yang suci. Namun demikian kami menyadari di saat kami beribadah, di saat kami mendengarkan firman-Mu, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami, dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa, mengusirkan segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun juga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami berterima kasih. Demikian pula kami tetap berdoa untuk gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Kiranya Tuhan juga berkemurahan seperti Engkau berkemurahan kepada kami, dan memakai para hamba-hamba-Mu, para gembala-gembala dimanapun mereka berada, terutama dalam penyampaian firman-Mu, sehingga firman dibentangkan kepada jemaat-Mu, sehingga dalam gereja dan jemaat-Mu boleh mengalami satu kebangunan rohani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba tetap berserah diri kepadamu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, supaya kami semua, terutama hamba-Mu ini dan seluruh sidang jemaat-Mu, boleh mengalami pekerjaan firman-Mu Tuhan. Kepada seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun saat ini berada Tuhan, biarlah Engkau dudukkan dengan baik untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu, tetap memberikan hati kepada jemaat-Mu untuk selalu merindukan perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Inilah seru doa permohonan kami, dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah, saya mengucapkan selamat sore, shalom kepada seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun saat berada. Biarlah berkat Tuhan tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih kalau sore hari ini kita masih bisa beribadah, bisa mendengarkan firman Allah. Biar terus kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan, supaya sungguh-sungguh di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali ini jangan sampai dunia ini menguasai kita, tapi sebaliknya saudara sekalian, sekalipun kita masih hidup di dunia ini, topik yang hari-hari ini kita sedang bahas bagaimana Yusuf bersama anak yaitu Yesus bersama Maria harus tinggal di Mesir seperti halnya kita juga ada di Mesir, tetapi jangan sampai kemudian kita menjadi serupa saudara sekalian, lalu kita mengikuti jalannya dunia ini, apalagi kita sampai mengasihi dunia. Sebab firman Allah yang sudah kita bahas di hari-hari kemarin, baik dalam PA maupun dalam ibadah doa, aku jelas bahwa kalau kita mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, saudaraku, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu berarti sama dengan kemarin saya mengatakan kita tidak mempunyai kasih. Dengan kata lain, kita meninggalkan kasih. Kalau kita meninggalkan kasihnya Allah, berarti itu fatal. Itu merupakan suatu kejatuhan yang sangat dalam, yang rasanya tidak ada seorang pun yang akan mampu untuk bisa mengangkatnya. Tetapi oleh firman Allah yang kita dengar ini, saya bagaikan sidang jemaat Efesus yang sudah mendapatkan suatu koreksi maupun teguran dari Tuhan, untuk pernyataan kasihnya. Jadi teguran itu merupakan pernyataan kasihnya
Tuhan kepada jemaat untuk supaya jemaat itu setelah mendapatkan suatu teguran itu dia boleh kembali kepada Tuhan dan boleh bertobat kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan tunjukkan kepada kita, dan itu sebabnya saya akan kembali membacakan dalam 1 Yohanes ya pasal yang kedua ayat yang ke-15, saudaraku. Kita akan simak baik-baik ya. 1 Yohanes pasal yang kedua, ini topik yang sedang kita bahas. Ayat yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Sementara kita masih hidup di dunia. Tetapi firman Allah ini tidak pernah salah, saudaraku. Ya, tidak pernah salah. Itu sebabnya ini diungkapkan kepada kita. Jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, ya ini orang ini maksudnya kehidupan kita. Sebab ini tertulis untuk kita. Kalau sidang jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan itu mengasihi dunia, mengasihi dunia. Sebab kalau kita bisa mengasihi dunia, tentu kita nantinya pasti tidak bisa mengasihi Tuhan. Dan firman Tuhan, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi ini jelas. Kasih Bapa itu tidak ada. Yang lalu saya mengatakan Tuhan itu tidak bisa dinomorduakan. Dan kita juga tidak bisa menuhankan dua Tuhan. Kalau demikian nanti kita akan mengasihi yang satu, maka kita tidak mengasihi yang satu. Injil Matius, saudaraku, jelas di sana mencatat, saya teringat ayat itu dalam Injil Matius pasal yang ke-6, saudaraku. Ya, Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-24, ini mengingatkan kepada kita. Matius pasal yang ke-6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mammon itu ada di dunia. Dan itu sebabnya, ya jelas Tuhan mengatakan, kalau kita mengasihi dunia, saudara sekalian, maka kasih Bapa itu tidak ada pada kita. Nah, ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita untuk kita bisa mengerti. Ya, sementara dunia ayat yang ke-16 dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, saya akan melanjutkan ayat yang ke-16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging yang pertama, dan keinginan mata yang kedua, serta keangkuhan hidup atau hidup angkuh, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini, saudaraku, minimal yang sedang kita bahas ini, ada 3 hal isinya. Yaitu 1, keinginan daging, ini kita sudah periksa yang lalu, ya. Dan yang kedua adalah keinginan mata, saya sedikit ingin meneruskan. Dan yang ketiga adalah keinginan atau keangkuhan hidup. Ini yang ketiga. Ini yang ada di dunia. Ini sudah tertulis di dalam firman Allah. Dan berarti benarlah adanya dunia itu memang seperti itu. Sementara sesungguhnya, kalau kita bisa melihat betapa Allah itu menciptakan manusia, Adam dan Hawa itu, yang begitu sempurna, yang diciptakan menurut gambar dan teladannya Allah. Yang lalu saya mengatakan bahwa manusia saat itu adalah Adam. Adam itu adalah wujudnya Allah yang bisa dilihat. Wujudnya Allah yang bisa dilihat sebab dia gambar dan teladannya Allah. Atau wujudnya Allah yang bisa dilihat. Maka setelah
Ya sebelum juga manusia itu diciptakan, saudaraku, sesungguhnya ya juga Tuhan menyediakan tempat. Tuhan menyediakan tempatnya di Taman Eden, saudaraku. Dan Tuhan juga menyediakan segala fasilitas yang ada di sana yang menyangkut kebutuhan manusia itu. Maka manusia harusnya tidak perlu untuk menjadi repot, saudaraku. Tapi setelah manusia itu jatuh dalam dosa, saudaraku, dia sempat berdialog, Adam dan Hawa. Ya, Adam setelah Tuhan menciptakan Hawa dari tulang rusuknya Adam, saudaraku, maka hiduplah sepasang nikah ini, saudaraku, ya, ditempatkan di Taman Eden ini. Maka ketika itu datanglah si ular, maka dia berdialog dengan ular itu, saudaraku. Maka ular ini mulai mempengaruhi, saudaraku, mulai mempengaruhi Hawa. Ya, dia tahu, saudaraku, dia tidak datang kepada Adam, tapi dia datang kepada Hawa, wadah yang lemah, yang gampang dipengaruhi, saudaraku. Dia datang kepada dia berdialog, saudaraku. Dan dia mulai, saudaraku, ular ini yang tadinya itu tanda seru bahwa perintah Allah, bahwa semua, atau saya bacakan dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-16, saudaraku. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Semua pohon. Ya, pohon-pohon ini adalah untuk penghidupan dari manusia di sana. Untuk kebutuhan manusia yang ada di Taman Eden saat itu. Tetapi ada satu buah pohon, saudaraku, yang Tuhan pesankan, ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini perkataan Tuhan, pesan Tuhan kepada manusia. Tapi setelah manusia sudah tinggal bersama, saudaraku, maka di saat itu datanglah ular, saudaraku, untuk coba mempengaruhi manusia ini. Dan betul-betul manusia terpengaruh, saudaraku. Maka mulai dari situlah timbul satu keinginan dari manusia. Pasti Tuhan mengatakan, ya, dia katakan tentang, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini paten. Orang Sumatera mengatakan paten, artinya tidak bisa diganggu gugat ini. Ini suara firman Tuhan. Tapi kita lihat perkembangannya, saudaraku, dalam Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang pertama mengatakan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Dari tanda seru, mulai ular ini dia merubah untuk menjadi tanda tanya. Maksudnya apa? Supaya manusia juga bisa berpikir. Ini cara setan untuk membimbangkan manusia. Ya, untuk dia bertanya-tanya dalam hatinya, saudaraku. Maka manusia pertama, Adam dan Hawa, dalam hal ini Hawa, saudaraku. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tapi sudah mulai mengurangi firman Allah. Kata bebas sudah tidak ada. Sudah dikurangi. Ya, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buahnya itu nanti kamu mati. Bukan hanya mengurangi, ya, bukan hanya dia menambah, tapi dia juga mengurangi.
Ya. Dia mengurangi juga menambah. Dia menambah juga mengurangi, ini manusia. Tidak ada kata raba. Tapi manusia sudah menambah dengan kata raba. Nanti kamu mati. Ya, tetapi selanjutnya, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Jelas firman Tuhan mengatakan, kamu mengambil dan kamu makannya, pastilah engkau mati. Lebih lanjut lagi, ular itu mempengaruhi lebih dalam lagi. Pas sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perhatikan ayat 6. Perempuan itu melihat. Nah, ini mata melihat. Saya sedang menjelaskan tentang keinginan yang kedua adalah keinginan mata. Saya menambahkan ini. Setelah berdialog dengan ular, ya dipengaruhi oleh si ular, maka perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati. Nah, ini satu. Menarik hati satu. Timbul satu keinginan karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buah pohon, buahnya, dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ini kita lihat. Kita lihat, saudara. Bukan hanya dia ambil untuk dirinya sendiri, tetapi Hawa juga memberikan kepada suaminya. Ya, dia melanggar, tetapi dia juga setuju. Ya, bahkan menganjurkan memberi untuk orang lain juga melanggar. Ini, kalau keinginan tadi tidak dibuai, firman Tuhan kemarin, ya, maka keinginan itu tidak menjadi satu perbuatan. Itu sebabnya, saya kembali kepada keinginan yang kedua, yaitu keinginan mata. Keinginan mata. Hawa sudah terpikat oleh kata-kata diri ular, maka dia melihat, maka timbul keinginan, dan keinginan itu sudah menjadi perbuatan. Nah, dalam perjanjian baru, dalam perjanjian baru, dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, tentang ibadah, nanti bisa juga dijelaskan. Adanya satu keinginan yang menyebabkan manusia itu terjerumus, terbelenggu, terjatuh dalam pencobaan-pencobaan. Karena apa? Karena mata juga melihat. Mata juga melihat. 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6 hampir sama ini dengan apa yang terjadi pada Hawa. 1 Timotius pasal yang ke-6. Ya, yang menyangkut soal ibadah. Saya akan bacakan 1 Timotius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-6 mulai sampai ayat yang ke-10. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Sama. Waktu Adam diciptakan dari debu tanah itu, dari tanah liat itu, Tuhan mengembuskan nafas hidup. Ya, tidak membawa apa, tapi Tuhan yang memberikan sesuatu, memberikan apa-apa kepada manusia. Maka Rasul Paulus dia mencatat tidak membawa apa-apa, pergi pun tidak membawa apa-apa. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ini adalah kebutuhan pokok manusia. Tuhan menciptakan Adam dengan segala fasilitasnya,
Saat itu belum berpakaian karena dia belum jatuh dalam dosa. Jadi dia tidak malu. Bahkan dengan Hawa pun demikian. Ya, Tuhan memberi pakaian setelah manusia jatuh dalam dosa. Nah, sekarang disebutkan, ya, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Jadi kebutuhan pokok manusia itu sesungguhnya ada dua hal saja, yaitu makanan dan pakaian. Dua saja, tidak banyak. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, mengapa engkau khawatir akan apa yang hendak engkau makan dan apa yang hendak engkau pakai? Ya. Hidup itu lebih daripada makanan. Dan tubuh itu lebih daripada pakaian. Jadi hanya ini. Dan Tuhan sudah siapkan ini. Ya. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Cukuplah. Yang sedang kita hadapi, kita alami. Kita tidak ada satupun yang saya melihat dari jemaat, dari anak-anak Tuhan ke gereja yang telanjang. Semua punya pakaian, bahkan ya berlebih banyak pakaian. Untuk apa? Untuk supaya bisa menutupi ketelanjangan. Untuk menutupi daging. Jadi fungsi dari pakaian ini adalah untuk menutup daging. Makanan itu untuk kebutuhan hidup. Bukan hidup untuk makanan. Tetapi manusia sudah berpikirnya lain. Manusia boleh melihat seperti Hawa, dia melihat buah pohon itu. Manusia zaman sekarang juga begitu melihat contohnya. Melihat orang lain kaya. Orang lain kok punya, kok aku kurang, belum punya. Maka timbul suatu keinginan. Mata melihat, timbul suatu keinginan, Ya. Kalau keinginan untuk bisa mempunyai itu, ya, dicari dengan cara yang halal, itu bukan persoalan. Bukan persoalan, Dia harus bekerja keras. Dia rajin sampai dia bisa mengumpulkan dan dia punya. Itu bukan persoalan. Tetapi kalau dia ingin punya, tapi tidak berbuat apa-apa, lalu dia mencuri, lalu dia merampok, lalu dia menjual barang-barang yang haram, untuk hanya mendapatkan kekayaan, untuk menjadi kaya, maka hidup itu belum ada tujuan. Dan sewaktu-waktu ketika dunia ini lenyap dan sekarang sedang menuju kelenyapannya, maka kehidupan itu pasti lenyap. Pasti habis bersama dunia ini. Itu sebabnya biar kita berterima kasih kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan jika Tuhan mengingatkan hal ini untuk kita. Kalau kita ingin kaya, mau kaya dan ingin kaya, ya, ada caranya, saudara sekalian. Ya, ada caranya. Yaitu kita harus bekerja. Harus kita bisa mengumpulkan. Ada ayat mengatakan, dalam Amsal Sulaiman pasal 13 ayat yang ke-11. Ya. Amsal Sulaiman pasal 13 ayat yang ke-12, ini saya ingin menunjukkan kalau kita memang ingin kaya, ada jalannya. Ya. Bukan Tuhan yang ya tidak memperhatikan kita, tetapi ini kita lihat. Ya, Tuhan punya cara untuk kita. Ya. Pasal yang ke-13, Amsal Sulaiman pasal 13 ayat yang ke-11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya.
Yaitu caranya kita harus berkarya, harus bekerja. Hasil kerja kita tidak habiskan begitu saja. Tapi hasil kerja itu sebagian disimpan, sebagian digunakan. Jangan lupa juga kalau sudah bekerja, sudah mempunyai hasil, jangan lupa juga miliknya Tuhan, saudaraku. Miliknya sesama. Dan untuk kita, saudaraku. Kita harus mengumpulkan. Nah, di hari-hari ini, ya ini merupakan satu pelajaran, saudaraku. Di saat kita tidak pernah menduga, tidak pernah menyangka kalau ada virus corona ini yang berdampak kepada pekerja-pekerja, sebagian diliburkan, dirumahkan, sebagian hanya kerja setengah bulan, dan semua saudaraku. Ini menjadi satu pelajaran. Apa pelajarannya? Ketika kita bekerja, ya, harusnya hasil kerja itu tidak dihabiskan sama sekali. Kita belajar untuk supaya mengumpulkan sedikit demi sedikit. Nggak usah bicara menjadi kaya. Untuk supaya ketika krisis yang menimpa dunia, adanya musibah yang kita hadapi semua, maka setidaknya kita ada bekal untuk menghadapi masa-masa krisis ini. Sehingga kita tidak menjadi bingung, yaitu dengan cara kita menabung. Kita menabung sedikit demi sedikit, bukan saja untuk kebutuhan yang kita simpan nanti menjadi banyak, maka Tuhan akan lebih memberkati lagi. Tuhan lebih memberkati lagi, dan tidak mustahil kalau kehidupan itu menjadi cukup dan disebutkan menjadi kaya. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Kaya bukan karena kita menggarong, bukan karena kita mencuri atau menipu, saudaraku. Bukan karena kita menjual barang-barang terlarang, saudaraku. Tapi karena kita tekun mengumpulkan sedikit demi sedikit. Setiap kali kita mengumpulkan, Tuhan tambahkan berkat-Nya. Tuhan tambahkan berkat-Nya. Dan pada akhirnya kita menjadi kehidupan yang bisa dipercaya dengan berkat. Amsal Sulaiman pasal yang ke-28. Amsal Sulaiman pasal 28. Ya. Amsal Sulaiman pasal 28. Ayat yang ke-20. Ayat 20. Amsal Sulaiman pasal 28 ayat 20. Begini bunyinya. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Ya. Jadi berkat itu kepercayaan Tuhan. Itu sebabnya ketika kita menjadi seorang yang bekerja dimanapun, di instansi apapun juga, baik itu dalam ladang Tuhan sekalipun, saudaraku, jadilah kehidupan yang bisa dipercaya. Kalau kita diizinkan untuk menjadi tuan, saudaraku, menjadi bos, saudaraku, kepada anak-anak buah, mempunyai anak-anak buah yang banyak, jadilah bos atau jadilah pekerja yang bisa dipercaya. Saya ulangi, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Ini orang yang bisa dipercaya. Tapi sebaliknya, saudaraku, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya, jadi kata ingin ini perhatikan. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Kita akan, ini firman Tuhan ini terbukti, saudaraku. Mandi, saudaraku. Terbukti dengan apa yang terjadi sekarang ini. Orang ingin cepat kaya, lalu korupsi. Ya. Setelah itu tertangkap KPK. Pakai baju oranye, saudaraku. Lah, sudah. Dia akan diproses, maka hukuman itu akan jatuh kepada dia.
Itu karena apa? Karena matanya itu tidak pernah puas. Tidak pernah puas dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan selama ini. Nggak pernah ada rasa syukurnya terhadap berkat itu. Ini yang mendorong orang ingin cepat kaya. Sehingga dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara sekalian. Apakah itu terjadi hanya orang di luar sana? Tidak. Banyak juga anak-anak Tuhan, orang-orang gereja, orang-orang yang juga termasuk yang terlibat dalam hal ini. Dalam perjanjian baru, saya akan tunjukkan. Tadi dalam suratan Timotius tadi belum selesai, saudaraku. Ya, tadi ayat yang ke-8, sekarang perhatikan ayat yang ke-9. 1 Timotius pasal yang 6 ayat yang ke-9. Tetapi mereka yang ingin kaya, ya karena mata itu melihat, timbul satu keinginan melihat saudaranya, temannya kaya, lalu dia ingin kaya, saudaraku, dengan caranya sendiri. Tadi Alkitab mengatakan ingin cepat-cepat menjadi kaya. Ya. Maka tidak akan luput dari hukuman. Tadi Amsal Sulaiman tadi mengatakan tidak luput dari hukuman. Maka Rasul Paulus juga mencatat, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Itu sebabnya, saudaraku, biar lewat firman Allah ayat-ayat yang kita baca ini, maka kita melihat, memandang betapa celakanya kalau kita salah dalam menggunakan mata ini. Itu sebabnya keinginan mata ini, saudaraku, harus kita bawa kepada Tuhan. Sebab nanti kalau kita keinginan mata kita turuti, ayat yang ke-10, karena akar segala kejahatan ialah tamak atau cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Ini, saudaraku. Ini untuk melengkapi penjelasan dan ibadah PA dan doa, saudaraku, biar kita semakin dibukakan. Keinginan yang kedua, jangan sampai kita semua yang mempunyai keinginan mata yang berlebihan. Kenapa, saudaraku? Sebab mata itu adalah pelita tubuh. Injil Matius pasal yang ke-6. Mata itu adalah pelita tubuh. Ayat yang ke-22. Matius pasal yang ke-6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jadi kalau mata ini pelita, saudaraku, ya, kalau mata itu baik, maka baiklah seluruh tubuhmu. Atau ya, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi sebaliknya, jika matamu jahat, ini artinya matamu buta, mata yang penuh dengan keinginan jahat itu, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Alias kita tidak bisa melihat. Terang pun kita nggak bisa melihat. Sebab kita sudah terbiasa, terlatih dengan mata yang gelap. Karena kita selalu menggunakan keinginan mata yang jahat ini akan hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar. Tetapi sebaliknya, ayat lain mengatakan, mata yang terang itu menghasilkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran.
Nah ini tergantung. Kalau Tuhan tunjukkan mata ini ada pelita tubuh, biarlah kita fungsikan mata ini adalah mata yang betul-betul untuk menerangi tubuh. Yang membuat tubuh ini menjadi terang. Yang tidak membawa kita kepada kecelakaan, kebobrokan, bahkan kita tidak dibawa oleh kepada satu perbuatan-perbuatan yang tercela. Ya, jadi jelas ini. Ayo kita membawa mata ini betul-betul menjadi pelita tubuh, bukan keinginan mata. Lalu kita berbuat jahat, menuruti keinginan mata untuk kita berbuat jahat, tapi sebaliknya untuk bisa menerangi tubuh kita. Tubuh ini menjadi terang benderang karena mata hati kita diterangi selalu oleh firman Tuhan. Puji Tuhan. Bagian yang ketiga, saudaraku. Bagian yang ketiga yang kita akan periksa adalah bagian yang ketiga, yaitu yang pertama adalah keinginan daging, yang kedua keinginan mata, yang ketiga adalah keangkuhan serta keangkuhan hidup. Apa toh keangkuhan hidup ini? Ya, saya akan memberikan suatu penjelasan yang sangat sederhana untuk kita mudah bisa mengerti, saudaraku. Keangkuhan hidup ini adalah hidup yang angkuh. Keangkuhan hidup itu adalah sama dengan hidup yang angkuh. Artinya, saudaraku, ya, artinya meninggikan hati, tinggi hati. Tuh. Yang kedua, sombong. Yang ketiga, suka memandang rendah pada orang lain. Ya. Jadi, saya ulangi, arti dari keangkuhan hidup ini adalah tinggi hati yang pertama. Saya memberikan 3 pengertian saja. Yang kedua adalah sombong. Yang ketiga, suka memandang rendah pada orang lain. Ini semua karakter tabiat ini ada pada daging kita. Ada pada daging kita. Ada pada daging kita. Apakah dalam gereja ada orang-orang yang semacam ini? Orang beribadah itu ada orang-orang semacam ini. Justru ini ditulis karena adanya kehidupan-kehidupan dalam sidang jemaat, dalam anak-anak Tuhan, orang Kristen yang mempunyai karakter yang semacam ini, angkuh. Ya. Tinggi hati, sombong. Justru ini ada pada berada pada orang-orang atau sidang jemaat atau orang-orang Kristen pada umumnya. Ya mungkin kita sendiri kadang-kadang kita mengatakan, oh angkuh dia itu, sombong dia itu. Tapi kita tidak menyadari bahwa kita sendiri juga sombong, angkuh, dan tinggi hati. Ya, ini biar tertuju juga kepadaku dan kita semua. Sering kita mengatakan kepada orang lain, padahal kita sendiri juga mengalami hal yang sama. Tadi saya mengatakan, apakah orang-orang ini juga orang-orang termasuk orang ibadah? Iya. Orang yang mengerti tentang hukum Allah? Iya. Itu sebabnya dalam suratan Roma, orang-orang yang semacam itu, betul-betul Tuhan ingatkan. Paulus yang menulis surat dengan keras dan tegas kepada sidang jemaat di Roma. Coba kita membaca Roma pasal yang pertama. Roma pasal yang pertama. Roma pasal yang pertama. Saya akan tunjukkan siapa mereka-mereka ini. Ya, Roma pasal yang pertama. Perikopnya judulnya hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Pasal yang pertama ayat yang ke-21. Nanti sudah bisa baca mulai ayat 18, tapi kita akan membaca ayat 21.
Dan nanti kita akan loncat-loncat. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah. Jadi orang-orang ini orang yang mengenal Allah. Iya. Dia tahu tentang ibadah. Tahu tentang gereja. Tahu tentang kebaktian. Bahkan mungkin dia tahu tentang pelayanan. Dan dia adalah pelayan-pelayan Tuhan. Jadi ini menjadi koreksi buat kita. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Ini yang membedakan. Mengenal Allah, tahu beribadah, tapi tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Mengenal tapi tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Jadi Allah itu hanya untuk tampil butuh. Kalau perlu, kalau butuh. Biar menjadi koreksi buat kita semua. Ayo. Biar kita punya hati seperti Ayub. Oh, dulu tentang Allah aku katanya orang. Tapi sekarang aku secara pribadi mengenal. Secara pribadi. Dan Paulus dia mengingatkan kepada jemaat Roma. Mereka mengenal Allah. Sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Saudara sekali, ini mengingatkan kita. Dan mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Saudara sekalian, kita lihat. Ini keadaan dari anak-anak Tuhan, dari gereja Tuhan. Dan ini biar menjadi koreksi buat kita. Mungkin ini terlalu keras buat kita semua. Ayo kalau kita mengenal Dia, kita juga memuliakan Dia. Kepada jemaat ini, saudaraku, dengan apa yang terjadi ini, saudaraku. Saya akan loncat, nanti saudara baca terus. Saya akan loncat supaya kita menggunakan waktu. Ayat 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Tadi saya katakan mengenal tapi tidak memuliakan. Ya. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Kita lihat, saudaraku. Menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, yang tidak sesuai dengan firman Allah. Jangan kita mengira ini orang di luar sana. Tapi ditujukan kepada jemaat untuk mengingatkan kita. Kalau kita beribadah, biarlah kita juga memuliakan Dia. Tujuan ibadah, memuliakan Dia. Ibadah yang disertai rasa syukur itu adalah ibadah yang memuliakan Dia. Ya, saya lanjutkan. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, dan sombong. Dan seterusnya. Ayat 32, sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, maka mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Tuhan ingatkan. Ya, Paulus ingatkan kepada jemaat Roma ini. Ini yang terjadi. Dalam sidang jemaat ini yang terjadi. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, di sana Paulus juga mencatat. Ya, mencatat apa yang harus kita lakukan, saudaraku.
2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama mulai. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Keadaan manusia pada akhir zaman, perikopnya. Kita baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kalau kita menganggap sekarang ini hari-harinya masa-masa akhir zaman, masa yang sukar, masa-masa sukar ini sudah kita bisa rasakan. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ini manusia di akhir zaman, dan menjadi hamba uang. Pikirannya, angan-angannya hanya keinginan uang semata-mata. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Jadi salah satu arti dari keangkuhan hidup itu menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu lebih menuruti hawa nafsu daripada menurut Allah. Secara lahiriah, perhatikan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Mereka mengenal Allah, tapi dia tidak memuliakan Allah. Secara lahiriah mereka ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi nasihat untuk kita kepada orang-orang yang demikian, firman Tuhan perintahkan bukan untuk memusuhi. Ingat, bukan untuk memusuhi, bukan untuk membenci, bukan untuk mengkuja, tetapi kita harus dikatakan jauhilah mereka itu. Artinya untuk supaya kita tidak bergaul dengan orang-orang yang punya karakter semacam ini. Kenapa, saudara sekalian? Sebab kalau kita bergaul dengan orang-orang yang semacam ini, sekalipun dia orang Kristen, nanti kita bisa ketularan. Kita bisa ketularan. Sebab pergaulan yang buruk itu bisa membuat kelakuan yang baik ini bisa terpengaruh. Ayatnya 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15. Kita akan membaca 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat yang ke-33. 1 Korintus pasal yang 15 ayat yang ke-33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Jadi kepada kita tidak untuk membenci orang-orang semacam ini. Tidak untuk menyingkirkan orang-orang semacam ini, tapi pesan firman Tuhan untuk supaya kita tidak bergaul. Tidak dekat dengan orang semacam, jangan kita berhubungan. Nanti tadi ayat mengatakan pergaulan yang buruk itu. Kalau kita bergaul dengan orang yang semacam ini, maka tidak menutup kemungkinan pergaulan yang buruk itu, karakter yang buruk itu akan bisa merasuk kepada kita. Contoh yang sederhana, yang kadang-kadang kita diledek, diejek.
Kalau kita bergaul dengan orang merokok, iya, nanti kita dikatakan kalau kita nggak merokok, nggak gaul kamu itu. Semuanya merokok, kamu nggak merokok. Lama-kelamaan kita akan ikut. Karena budaya sungkan. Sama dengan mabuk. Ah, kamu ini laki-laki. Iya. Nggak gaul kamu itu. Dikit lah. Ya seperti ular caranya mempengaruhi hawa. Dikit lah. Ya. 1 gelas perjamuan suci. Ya. Ini bukan untuk perjamuan suci, tapi untuk minum mabuk ini. Ya, gelas kecil, gelas agak besar, gelas minum sampai 1 botol, sampai 1 kerat. Saya pernah mengalami itu. Jadi saya tahu. Hanya takut dikatakan tidak gaul. Jadi ini yang harus kita jaga. Kita orang beribadah, kita mengenal Dia, harus memuliakan. Harus memuliakan Dia. Beribadah dengan sungguh-sungguh. Ya, puji Tuhan. Ya. Yang selanjutnya, saudaraku. Dan bukan hanya itu. Maka Amsal Sulaiman dia mengatakan, ya, bahwa tinggi hati atau sombong itu. Jadi pengertian dari keangkuhan hidup atau hidup angkuh itu, tinggi hati atau sombong itu, saudaraku. Ya, bukan hanya itu. Tapi Tuhan itu sangat, ya, membenci, tidak senang dengan orang yang tinggi hati. Ayo kita baca Amsal Sulaiman pasal yang ke-16. Banyak nasihat hari ini buat kita semua, demi untuk kebaikan kita. Amsal Sulaiman pasal yang ke-16 ayat yang ke-5. Ya. Amsal Sulaiman pasal yang ke-16 ayat yang ke-5. Setiap orang yang tinggi hati, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Ya, ada pribadi yang sangat tinggi hati dan dia hancur. Siapa dia? Lucifer. Sang bintang fajar, sang bintang kejora. Yang dia mengungkapkan perasaan aku ingin, dan akhirnya yang kelima, aku ingin sama seperti Allah. Nanti sudah bisa baca dalam Yesaya pasal yang ke-14. Tinggi hati. Dan itu kekejian Allah. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Lucifer ini malaikat, saudaraku. Tapi karena dia ingin ambisi, saudaraku, bahkan ingin menyamai Allah, saudaraku, maka Tuhan jatuhkan. Dan ayat ini, sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18. Kecongkakan atau sombong tadi mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Biar ini mengingatkan untuk diriku juga, untuk kita semua, untuk menjadi satu perhatian. Tidak luput dari hukuman. Orang yang congkak, orang yang tinggi hati, tidak luput dari hukuman, dan dia akan mengalami kejatuhan. Mendahului, tinggi hati mendahului kejatuhan. Artinya apa? Artinya dari ayat ini, saudaraku, maka kita diajar oleh Tuhan untuk menjadi kehidupan yang rendah hati. Menjadi kehidupan yang rendah hati. Ya, bukan untuk kita mengumbar nafsu kita, keangkuhan kita, hidup yang angkuh, hidup yang sombong itu. Tapi sebaliknya, kita diajar untuk kita menjadi kehidupan yang rendah hati. Puji Tuhan. Sekarang
pengertian dari keangkuhan hidup, dari tinggi hati, sombong, ini sudah kita baca, saudaraku. Yang ketiga, arti yang ketiga, saudaraku, suka memandang rendah pada orang lain. Jadi orang yang angkuh itu merasa diri mampu, merasa diri bisa, merasa lebih daripada yang lain. Biar ini juga menjadi koreksi buat kita, saudaraku. Ini selalu ada perasaan menganggap diri orang lain itu rendah. Merendahkan ya orang lain. Suka memandang rendah orang lain. Apalagi kita adalah orang-orang ibadah. Tidak sepatutnya semacam itu. Kita ditebus dengan darah yang sama. Darah Kristus. Kepada orang yang berpengaruh, kepada orang yang kaya itu, Tuhan tidak memberikan darah lebih kok kepada dia. Tidak. Kepada orang miskin yang kita anggap rendah itu. Kepada orang yang berdosa sekalipun, Tuhan juga tidak mengurangi darahnya untuk dia. Tapi darah Kristus itu justru itu diberikan. Atau kasih Allah itu justru dinyatakan. Justru ketika kita masih berdosa. Tidak disebutkan dosa banyak atau dosa sedikit. Tidak. Kepada orang yang berpengaruh atau orang kaya atau orang miskin. Tapi darah Kristus itu dinyatakan untuk orang-orang berdosa. Kasihnya itu dinyatakan justru ketika kita masih berdosa. Tapi justru ya yang terjadi tidak demikian. Justru terjadi pada orang-orang ibadah yang suka memandang rendah. Karena dia punya jabatan rohani. Ya, karena dia mungkin gembala atau pendeta, penatua atau majelis atau diaken. Terhadap orang yang berdosa, terhadap orang miskin, orang yang lemah, dia bertindak tidak adil. Angkuh, suka memandang rendah orang lain. Kalau karakter ini ada dalam kita, ayo kita rubah. Sebab karakter ini juga akan merusak sidang jemaat. Akan membuat ya kehidupan itu tidak nyaman. Ya, puji Tuhan. Akan membuat kehidupan itu tidak nyaman. Coba saya akan menunjukkan dulu, saudaraku. Dalam Amsal Sulaiman pasal yang ke-13. Jadi orang yang angkuh itu suka memandang rendah pada orang lain yang ujungnya akan menimbulkan suatu ya kekacauan. Pasal yang ke-13 ayat yang ke-10. Keangkuhan. Amsal Sulaiman pasal 13 ayat yang ke-10. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Coba, di mana ada keangkuhan, ada yang sombong, ada yang tinggi hati. Kalau itu ada dalam jemaat, pasti banyak ribut lah. Minimal tersandung dan menjadi sandungan dan akhirnya bisa ribut. Tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Jadi, dari orang bijak ini, Raja Sulaiman mencatat bahwa keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Tetapi mereka yang mendengarkan nasihat, mendengarkan firman, nasihat firman Allah, dia mempunyai hikmat, menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang berhikmat, saudara sekalian. Ya, saya akan menunjukkan dalam Perjanjian Baru contoh seorang yang angkuh, merasa terhormat, merasa berpengaruh. Dia lakukan itu dalam ibadah. Bukan di luar, di ibadah. Dan Injil Lukas, Injil Lukas, ya, bagian-bagian yang terakhir, Lukas pasal yang ke-18. Biar karakter-karakter ini tidak ada pada kita, tapi andai pun ada, masih ada dalam kehidupan kita. Biarlah lewat renungan firman Allah ini, penyampaian firman Allah ini,
mulai dari diriku dan untuk kita semua, mendapatkan koreksi dan kita dibaharui. Sebab tadi dikatakan tinggi hati itu awal dari kehancuran. Ya, kecongkakan itu ada kekejian bagi Tuhan. Ya. Lukas pasal yang ke-18. Ini cerita tidak asing buat kita, bolak-balik kita baca. Tapi baik untuk melengkapi, pemberitaan hari ini kita baca mulai ayat yang ke-9. Lukas pasal 18 ayat yang ke-9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar. Ya, ini orang angkuh itu begitu. Ya, orang yang sombong tinggi hati itu begitu. Dan memandang rendah semua orang lain. Jadi pengertian dari angkuh itu suka memandang rendah orang lain. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Coba. Ini Tuhan gambarkan begitu luar biasa. Tentang ibadah. Artinya kalau Tuhan Yesus mengatakan semacam ini betul-betul terjadi dalam ibadah, dalam gereja, dalam jemaat. Tetapi juga kalau ini dicatat untuk mengingatkan kita, bukan untuk mengolok atau memojokkan kita, untuk mengingatkan kita, untuk supaya kita menjadi sadar. Ya. Yang seorang adalah Farisi, jadi orang Farisi ini orang yang mempunyai kedudukan dalam gereja, dalam tempat ibadah, dalam sinagoga waktu itu. Orang yang berpengaruh, tapi dia juga mahir di dalam dalam hukum Torah. Orang Farisi, dia beribadah. Ya, dia berpikir ibadahnya pasti diterima oleh Tuhan. Apa yang dia lakukan? Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Siapa pemungut cukai ini? Orang berdosa. Pemungut cukai itu identik dengan orang berdosa. Contohnya siapa? Lewi atau Matius. Tuhan panggil orang berdosa itu, pemungut cukai itu, untuk menjadi murid. Dia tinggalkan tempat cukaiannya. Dan dia ikut Tuhan. Dan menjadi pelayan Tuhan, menjadi rasul. Ya. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya, ungkapan dari orang Farisi. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok. Tidak. Ini doa kayak gini itu bagaimana? Coba andai kata di tengah-tengah jemaat ada yang berdoa keras-keras seperti ini, heboh satu gereja itu. Mata kita pasti kita melotot sama dia. Apa-apaan itu? Iya. Iya. Aku tidak sama seperti orang lain. Karena dia menganggap dirinya hebat. Bukan perampok. Iya. Padahal juga Tuhan terima perampok kalau dia mau datang ibadah di gereja. Asal mau bertobat, saudaraku. Tuhan tidak memandang bulu siapapun dia. Kepada orang yang tinggal menunggu mati hari matinya saja, saudaraku. Kepada orang berdosa jelas dia pembunuh. Saat ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Bukan perampok, bukan orang lalim. Ya, dia pikir dia itu arti dari lalim ini ya tidak adil, bengis. Ya, tidak menaruh belas kasihan. Dia berpikir dia tidak lalim, padahal dia itu lalim. Ya. Bukan pesinah dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ndah neo, saudaraku. Hancurnya hati pemungut cukai saat mendengar itu. Tapi itu tidak menyutkan nyali dari pemungut cukai ini. Dia tidak terpengaruh dengan ocehan, dengan omongan dari pemungut dari orang Farisi ini. Bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini.
Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan sepersepuluh dari segala penghasilanku. Dia pikir sudah top itu ibadah. Kita berpikir, saudaraku, bahwa Tuhan itu tertarik dengan yang semacam itu. Iya. Tuhan tidak bisa dikibuli, dikelabui, diakalin dengan cara-cara yang demikian ini. Ini sama dengan dia mengenal Allah, tapi dia tidak memuliakan Allah. Dia beribadah, tetapi dia tidak berubah. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Ini mengingatkan kepada kita. Janganlah dalam pengikutan kita, dalam ibadah kita punya sifat, karakter, tabiat semacam itu. Tadi Alkitab, jauhilah mereka. Janganlah bergaul dengan mereka. Apakah ngomong yang banyak itu akan menentukan nanti akan diterima oleh Tuhan? Belum tentu. Ibadah itu menyangkut hati kita kepada Tuhan. Ya. Menyangkut hati kita dengan Tuhan. Apa yang ada dalam hati kita. Ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Kita lihat, sangat jauh perbedaannya dalam ibadahnya antara orang Farisi dan pemungut cukai ini. Dia rasa orang berdosa. Dia rasa dia tidak layak. Dengan karena dia tahu diri dia itu siapa. Celakanya kita ini seringkali kita tidak tahu diri. Kita ini siapa. Lupa diri. Nah, kalau orang lupa diri itu bagaimana? Ya, saya nggak mau meneruskan itu. Lupa dirinya. Lupa diri. Tapi justru pemungut cukai ini dia melihat dirinya. Dia tahu dirinya siapa. Biar kita semua yang mendengar firman Allah ini kembali. Sikap kita. Sikap kita. Jangan kita lupa diri. Jangan kita tidak tahu diri. Tapi biar kita menjadi pemungut cukai ini. Berdiri jauh-jauh, bahkan tidak berani menengadah, rasa tidak layak. Saudaraku. Dia tahu dirinya, siapa dia. Hanya orang berdosa, yang harusnya hanya untuk dihukum. Saudaraku. Hanya untuk dihukum. Tapi Tuhan itu baik. Selanjutnya. Aku berkata kepadamu, ini Tuhan yang berkata. Aku berkata kepadamu, saat itu kepada murid-murid aku, mereka memberikan perumpamaan ini. Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Siapa orang ini maksudnya? Orang yang merasa tidak layak. Orang yang tahu menyadari dirinya itu siapa atau apa. Itulah pemungut cukai. Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Siapa orang lain itu tidak? Orang yang angkuh. Orang yang tinggi hati. Orang yang sombong. Orang yang merasa terhormat. Orang yang merasa lebih daripada yang lain. Disebutkan di situ. Orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Puji Tuhan. Ini kita lihat. Ada nasihat yang baik kepada kita.
biar karakter-karakter yang ada di dunia ini, yang kita masih di dunia, pasti kita juga akan menemukan hal-hal demikian. Bukan hanya di dunia, tapi juga dalam ibadah, dalam gereja, dalam jemaat, ada yang semacam ini. Tapi biarlah pada sore hari ini kita semua mendapatkan koreksi, terutama diriku. Merasa hebat, merasa lebih daripada yang lain. Biar di hari-hari ini kita tahu diri. Ya, harusnya kita tidak layak, Tuhan melayakkan. Biar kita bersikap seperti pemungut cukai ini. Rasa ketika kita beribadah, ketika kita menghadap Tuhan, rasa diri kita tidak layak. Kita tahu diri siapa kita. Maka kalau kita menyadari ini, maka kita tidak memberikan kesempatan untuk iblis itu mengganggu kita. Jangan berikan kesempatan kepada iblis untuk kita menjadi sombong, menjadi tinggi hati, menjadi congkak, menjadi angkuh. Ya, puji Tuhan. Kalau dia sudah merendahkan diri, sudah di bawah, mau jatuh di mana? Ya, kalau kita di hubungan bait Allah hancur, kita jatuh. Sekarang Tuhan pernah dibawa oleh iblis, ya, di atas hubungan bait Allah, tapi dia tidak mau jatuh. Dia tidak mau jatuh karena dia tidak mau dipengaruhi oleh setan ini. Dengan kemewahan, kemegahan dunia dan segala isinya. Ayo, biar ini menjadi koreksi buat kita. Ya, keinginan-keinginan ini biar dipenuhi dengan keinginan Tuhan atau kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nanti ayat yang ke-17, ayat yang ke-17. Di sana disebutkan ayat 17 dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 17 ini, saudaraku. Ya, nanti saya akan lanjutkan di PA, saudaraku. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Ya, kalau karakter itu nanti kita lakukan, saudaraku, sebab itu isi dunia, maka kehidupan yang ada keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup ini, saudaraku, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, maka kita akan ikut lenyap. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Yang melakukan keinginan Allah, dia akan tetap tinggal hidup untuk selama-lamanya bersama Tuhan. Kita tetap berdoa, saudaraku. Dan nanti jika Tuhan izinkan dan kita masih diberikan umur panjang untuk kita bisa berjumpa lagi dalam PA untuk membahas ayat yang ke-17 ini. Dunia sedang lenyap, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Biar ini terukir dalam hati kita dan untuk kita, yang pada akhirnya, saudaraku, kita akan mengalami satu kekekalan bersama Tuhan yang tanpa batas. Puji Tuhan. Ya. Kita akan melakukan satu pujian, saudaraku. Kasih tak berkesudahan. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan
tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab ke aku ngan kasih ilahi. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab ke aku ngan kasih ilahi. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab ke aku ngan kasih ilahi. Saudara sekalian, biarlah pada sore malam hari ini setiap kita merasakan kasih-Nya Tuhan, bahwa firman Allah ini, atau mungkin yang menegur kita, mengingatkan kita, ini adalah wujud kasih-Nya Tuhan, demi untuk supaya kita semua diselamatkan dan terselamatkan oleh Tuhan. Itu sebabnya, biar kita membuka hati kita. Kita mau dikoreksi. Kalau kita memang ada karakter-karakter dunia semacam itu, bahkan itu sudah masuk dalam gereja, masuk dalam ibadah-ibadah, dan kita salah satu orang atau kita semua saat ini kita mendapatkan koreksi dan teguran, biarlah kita tunduk kepada Tuhan. Kita sadar untuk supaya kita kasih Allah itu mengangkat kehidupan kita. Kasih yang tak berkesudahan itu akan mengembalikan kita untuk supaya kita bukan hanya mengenal Allah, tetapi kita juga memuliakan Dia dalam setiap ibadah dan pelayan kita kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus untuk lawatan-Mu dalam ibadah raya ini. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah menyatakan kasih sayang-Mu kepada kami. Lewat pernyataan kasih, lewat pernyataan segala kekurangan dan kelemahan kami. Dan kami boleh mendapatkan koreksi, dan kami boleh diperbaharui pandangan kami, pikiran kami, angan-angan kami, cara ibadah kami Tuhan. Untuk supaya kehidupan kami menjadi kehidupan yang beribadah, ibadah yang dikenan oleh Tuhan. Biar lewat firman Allah ini menyadarkan kami, yang sesungguhnya kami tidak layak, tapi Engkau melayakkan kami. Dan menyadarkan kami, bahwa kami itu siapa sesungguhnya. Hanya untuk dihukum, tapi Engkau sudah mengangkat dosa kami. Bahkan Engkau menebus dosa kami, bahkan membenarkan kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, biarlah setiap kehidupan kami boleh menempatkan diri seperti pemungut cukai ini Tuhan, yang pada akhirnya ibadahnya diterima oleh Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk koreksi firman-Mu. Ampuni segala kekurangan, kesalahan kami. Kalau karakter ada dalam kami, ampuni, lepaskan itu semua Tuhan.
untuk supaya kami hidup berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami dengan firman Allah ini, biar berkat ini terukir dalam pikiran hati kami dan menjadi iman, dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Sekarang hamba berdoa untuk seluruh sedang jemaat-Mu, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, kaum muda, orang dewasa, bahkan yang paling sepuh sekalipun. Tuhan, dimanapun saat ini berada Tuhan, baik yang sudah mendengar saat ini mendengar maupun belum mendengar Tuhan, Engkau berkati semua dengan berkat ilahi, berkat yang melimpah Tuhan, terutama akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk kehidupannya, apa yang dimakan, apa yang dipakai Tuhan, Engkau juga cukupkan semua. Engkau berkati lewat pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada anak-anak-Mu semua. Yang belum bekerja, Engkau Tuhan buka jalan. Yang sudah bekerja, Tuhan berikan ketekunan, utama kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Yang lemah, biar Tuhan kuatkan. Yang sakit, Tuhan jamah, dan Tuhan sembuhkan semua. Yang bekerja di kota, di luar kota, bahkan di luar pulau sekalipun, biar Tuhan juga ulurkan tangan kasih-Mu untuk supaya berkat-Mu juga melimpah atas mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu, untuk ibadah pada malam hari ini. Tuhan Yesus, sekarang kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, yang kami cintai, yang hari-hari ini dalam pergumulan juga. Tuhan pakai para pemimpin kami terutama, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran kabinet kerja, dan pejabat-pejabat tinggi negara dari pusat sampai di daerah. Tuhan memberikan hati yang bijak untuk mampu memimpin bangsa ini Tuhan, sehingga segala masalah persoalan bisa segera diatasi, dan terutama umat ketebusan-Mu kami semua bisa tetap leluasa beribadah kepada Tuhan. Terima kasih, jauhkan dari kerusuhan, jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau, tapi turunkan damai sejahtera-Mu, dan kami selalu berdoa untuk bangsa ini Tuhan, supaya damai sejahtera negeri ini juga boleh kami rasakan semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga kota di mana kami tinggal, tetap kami doakan sebenarnya kesejahteraan kota ini juga kesejahteraan kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Mari sekarang kembali kami menyerahkan hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami ke tangan-Mu. Tetap Tuhan jaga dan pelihara kami semua. Ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan, biarlah Tuhan dengan cara yang sederhana ini kami juga tetap boleh menekuninya. Terima kasih Tuhan. Sebentar mungkin kami akan beraktivitas kembali, mungkin berkegiatan lain Tuhan, akan beristirahat malam, kami serahkan ke tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saudaraku yang kekasih. Biarlah rahmat, anugerah, cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus kiranya menyertai, memberkati kita, menjaga kami semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Biarlah kami tetap bersama-sama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.